Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti autentik. Oke, kelanjutan pembelajaran tentang diferensial atau turunan. Namun dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini D, diferensial fungsi trigonometri. Yang lewat adalah diferensial fungsi aljabar ya. Oke, di sini ada definisinya. Diferensial fungsi trigonometri atau turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan ya. Jadi tingkat perubahannya di sini perubahan dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin X, cos X, dan tangin X. Contohnya turunan ini ya, fx, f dalam kurung x ini ada fungsi x sama dengan sin x, itu maksudnya. Nah ini saya buat seperti ini, f sama dengan y, nanti f ini kita ganti dengan y, tapi sama ya. Dituliskan f aksen, hasil dari turunan ini adalah f aksen a sama dengan cos a, tanda kutip nih ya. Jadi tanda kutip f aksen a adalah tingkat perubahan sin x di titik a. Semua turunan fungsi trigonometri lingkaran dapat ditemukan dengan menggunakan turunan s, turunan sin x, dan cos x. Kaidah hasil bagi lalu digunakan untuk menemukan turunannya. Sementara itu, pencarian turunan fungsi trigonometri inverse membutuhkan diferensial implisit dan turunan fungsi trigonometri biasa. Jadi ini dulu keterangannya. Ya, nanti kita masuk ke lanjutannya tentang contoh-contohnya satu persatu kita buat. Oke, lanjut kepada satu, turunan fungsi trigonometri. Sini kita lihat ya. Apa itu? Ini rumus yang pertama ya. Dalam trigonometri itu y sama dengan sin x, di mana turunan dapat y aksen sama dengan cos x. Jadi jika seperti ini rumusnya, maka nanti jawabannya, jadi ya, ini rumus pertama dalam trigonometri dari turunan, yaitu ini hasilnya. Jadi jika sin x, maka dapatnya cos x. Nah, ini sengaja saya buat ini nanti untuk apa keterangannya. Tadi kan bicara tentang y, jadi kita ganti y ya, jadi f ya kan. Oke, lanjut kita buat. Nah, misalkan u merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, di mana u aksen adalah turunan u terhadap x. Maka di sini kita buat y sama dengan sin u. Jadi ini yang tadi kan x nih kan, tapi kita membuat permisalan seperti ini. Jadi y sama dengan sin u, maka y aksen hasilnya cos u dikali u aksen. Nanti bisa kita lihat di dalam contohnya. Oke, lanjut. Contoh 1. Tentukan turunan y sama dengan sin 4x. Jadi ini kita buat ya. Kita buat jadi seperti ini deh. Contoh ya. Ini sengaja saya buat keterangan ini. U aksen itu sama dengan du per dx. Nanti kita masuk ke soal penyelesaiannya. Penyelesaian. Dimisalkan x, ya x tadi ini, si x tadi ini. X ini kita ganti jadi u nih. Oke. Dia x sama dengan u, maka u sama dengan 4x. U-nya ini kan ini 4x. Nah, du per dx itu x aksen tadi kan, u aksen tadi, bukan u aksennya ini kita sama, ini kan sama nih. Nah, maka bapak buat keterangan merah seperti ini. Jadi du per dx maksudnya turunan dari 4x ini adalah 4. Maka didapat y aksen cos u. Ini kan hasilnya. Nah, kita lihat u-nya berapa? U-nya adalah 4x. Seperti ya, du-nya adalah 4. Maka lanjut kita buat y aksen sama dengan cos 4x. Kan u-nya ini. Nah, du per dx adalah 4 nih. Maka kita kalikan. Nah, ini kita kedepankan aja, makanya bisa dapat y aksen sama dengan 4 cos 4x.
Ya, jadi 4 ini kalikan depan aja, letakkan di depan. Jadi Y aksen apa itu? Dia kan dari keterangannya kan. Tentukan turun Y sama dengan sin 4X, maka turunannya adalah Y aksen 4 cos 4X. Ini dia hasilnya. Oke, perhatikan ya dengan langkah-langkahnya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, kita lanjutkan kepada contoh 2. Contoh 2 ya. Contoh 2, tentukan turunan Y sama dengan sin 2X pangkat 3. Nah, ini harus diingat-ingat di rumus pertama. Nah, ini saya terangkan seperti ini. Ini Bapak buat setelah ini untuk mengingat saja, untuk panduan saja ya. Nanti hasilnya ini ya. Oke, lanjut kita. Penyelesaian. Penyelesaian dimisalkan X sama dengan U. Yang tadi juga hanya masalahnya ya. U sama dengan 2X pangkat 3. Inilah dia U tadi. Kemudian DU per DX berapa? Ya, ingat rumus awal pertama kita jumpa. Rumus 1, 2, 3 itu. Dari mana dapat ke 6X pangkat 2? Ini kan udah jelas. 3 kali 2, 6. 3 kurang 1, 2. Inilah dia ya. Ini sebenarnya nggak terangkan lagi. Tapi kok mengingat niat. Ya, saya terangkan. Tapi selalu harus diingat itu ya. Rumus 1, 2, 3. Maka, jadi didapat Y aksen sama dengan cos U kali DI per DX sesuai dengan rumus saja tadi ya. Ini seperti ini ya. Ini terangannya udah lengkap, sini saya buat. Oke, lanjut. Y aksen sama dengan cos 2X pangkat 3. Ini U nya kan sesuai ini. Ini letakkan sini dikali DU per DX ini 6X pangkat 2. Oke, ini larikan ke depan aja. Majukan ke depan. Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 cos 2X pangkat 3. Inilah hasilnya. Oke. Tidak ada pening-pening, tidak ada bingung-bingung. Sudah ada ketentuan sini. Oke. Oke, lanjut kepada aturan B, yaitu Y sama dengan cos X, dimana Y aksen sama dengan min sin X. Jadi jika nanti jumpa seperti ini rumusnya, maka jawabannya nanti ya, kalau untuk cos X maka jawabannya min sin X. Oke, lanjut kita pada misalkan U merupakan fungsi dapat diturunkan terhadap X, dimana U aksen adalah turunan U terhadap X. Maka jadi di sini kita masuk Y cos U ya, dimana ini Y aksen adalah sin U kali U aksen. Ini tetap saya buat keterangannya, jangan bingung-bingung lagi. Oke, masuk kita ke contoh ya. Contoh 1 untuk si cos. Tadi kan contoh 1, 2 untuk si sin. Ini si kebalikannya si cos. Maka kita lihat, tentukan turunan Y sama dengan cos 2X. Jadi ini kita buat ya, ini sekarang pertanyaan untuk si cos. Lanjut, penyelesaian. Dimisalkan X sama dengan U. Jadi si X nih jadi U nih ya. Buat demikian, U sama dengan 2X. Berapa nilai si U tadi? Yaitu 2X. Ini dia ya. DU turunannya 2X ini adalah 2. Maka didapat Y aksen sama dengan sin U kali DU per DX. Seperti ini dia. Ya, U-nya ini. Jadi ini tetap keterangannya untuk panduan saja. Oke, lanjut. Maka Y aksen sama dengan min sin 2X dari si U tadi ini. Kemudian DU per DX dari si ini tadi 2 ya kan. Udah tinggal kalikan ke depan. Maka jawabannya Y aksen X, Y aksen sama dengan Y ada X pula ya. Y aksen sama dengan min. Jadi minnya ini tak, karena di 2 inilah di dia depan si 2, yaitu min 2 sin 2X. Ini hasil. Oke. Ikuti langkah-langkahnya. Yakin anak-anak. Kalau saya lihat anak-anak bisa nih ya. Oke. Oke, masuk kita ke contoh 2, yaitu contoh 2. Di sini kita buat adalah tentukan turunan. Contoh 2 dari cos ya tadi ya. Y sama dengan cos 3X pangkat 2. Nah, ini ketentuannya tetap saya buat seperti ini. Ya, supaya untuk panduan sajalah. Ini dia. Ini tetap
separate. Anak-anak bisa melihatnya ya, tidak membuka-buka halaman lagi, tapi di sini bisa langsung penyelesaian. Dimisalkan X sama dengan U, keterangannya sama semua. Si U yaitu nilainya berapa? 3X pangkat 2. Maka turunan si 3X pangkat 2 yaitu apa? 6X. Ingat ya, rumus 1, 2, 3 awal kita jumpa. Ini dia. Dari turunan ini adalah 6X. Oke, lanjut. Didapat Y aksen sama dengan min sin. Ini kan sesuai ketentuannya. Ini ya, oke. Sin U kali DU per DX. Sudah ada keterangannya sama tadi ya. Nah, lanjut. Y aksen sama dengan min sin 3X ya. U kan 3X nih. Pangkat 2 ya. Nah, dikali DU per DX. DU per DX adalah U aksen tadi ya. U aksen tadi ini DU. Ini dia keterangannya. Maka 6X ini ya. Maka didapat tadi ini seperti ini. Jadi ya kalikan seperti biasa kayak tadi. Depan Y aksen sama dengan min 6X. Ini ke depan. Di ini min 6X sin 3X pangkat 2. Udah, ini aja. Kalau mengikuti panduan langkah-langkah ini, semua bisa mudah. Oke, saya yakin anak-anak pun mampu untuk melakukannya. Lanjut, nanti ya ada contoh yang ketiga. Oke, lanjut kepada rumus ketiga, yaitu rumus ketiga yaitu C, itu Y sama dengan tangent X, terus di mana Y aksen sama dengan sekant kuadrat X. Jadi rumus ketiga ini atau rumus C tentang tangent, inilah jawabannya. Ini tetap saya buat seperti itu. Lanjut, misalkan U merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap X, di mana U aksen adalah turunan U terhadap X, maka kan gitu ya. Maka ini dia Y sama dengan tangent U. Jadi ini ya, kan terhadap X tadi ya. Maka dapat Y aksen sama dengan sekant kuadrat U kali U aksen. Kita masuk ke contoh 1 dalam tangent. Oke. Nah, apa itu? Kita buat. Tentukan turunan Y sama dengan tangent 5X. Ya. Kita buat ini. Tentukan turunan Y sama dengan tangent 5X. Oke. Lanjut penyelesaian. Dimisalkan X sama dengan U, seperti keterangan biasa aja ya, yang seperti semula, seperti awal-awalnya. U sama dengan 5X, jadi si U ini atau ini dia 5X, dan kita turunkanlah DU per DX adalah 5, maka didapat Y aksen sama dengan sekant kuadrat U kali DU per DX. Seperti biasa juga keterangannya ini. Oke, lanjut. Ya, Y aksen sekant kuadrat 5X. U-nya kan 5X nih. Seperti biasa. Kemudian turunan si 5X adalah 5. Ya adalah kalikannya ke depan. Kalikan depan nih, selesai. Jadi Y aksen sama dengan 5 sekant kuadrat 5X. Itulah hasilnya. Oke, yang penting diperhatikan rumusnya. Jadi mudah sekali seperti itu untuk contoh seperti yang ini ya. Ini keterangannya saya buat. Ini selalu saya buat panduan saja. Oke, lanjut kepada contoh kedua. Contoh kedua kita buat di sini tentang tangent ya. Ini saya buat keterangan tetap, tidak saya hilangkan supaya untuk panduan kepada anak-anak sekalian. Ya, tentukan turunan Y sama dengan tangent X pangkat 2 ya, X kuadrat kita bilang kan. Penyelesaian. Dimisalkan X sama dengan U, seperti biasa keterangan kayak tadi di atas juga ya, X kuadrat. Jadi keturunan X kuadrat itu adalah 2X, maka didapat Y aksen sama dengan sekant kuadrat U kali DU per DX, seperti biasa ya. Ini dia. Jadi kita buat seperti itu, maka Y aksen sama dengan sekant kuadrat X, U-nya ini kan X kuadrat, jadi kita gantilah si U-nya menjadi X kuadrat dikali 2X, ini dia turunan dari 2X tadi kan
ya apa, turun dari x kuadrat itu adalah 2x, ya kan. Jadi aksen sama dengan, jadi 2x kali ke depan ini 2x secant kuadrat x kuadrat. Ini aja, selesai. Yang penting ingat langkah-langkahnya dan ingat tentang rumus tentang trigonometri, yaitu sinus, cos, dan tangen. Oke, sampai sini mungkin kita buat nanti latihan. Oke, kita lanjut kepada latihan. Jadi latihan, tentukan turunan dari soal-soal di bawah ini. Jadi kita sudah masuk ke sesi latihan. Yaitu pertama apa itu? Pertama kita buat 1 Y sama dengan sin 6X. Sudah ada contohnya. Asal mengikuti langkah-langkah sudah paham lah itu. Yang kedua, Y sama dengan cos 7X. Mendekat-dekati menggantikan itu. Yang ketiga, Y sama dengan tangen 8X. Lanjut yang keempat, Y sama dengan sin 2X pangkat 2. Ada pakai pangkat-pangkat. Ingat tadi ya, cara langkah-langkahnya di situ sudah lengkap kita buat. Yang kelima, Y sama dengan cos 4X kuadrat. Seperti ini ya. Bisa dilihat, perhatikan. Dan yang 6 terakhir ya, Y sama dengan tangen 2X pangkat 4. Jadi sebagian pangkat-pangkat ini tidak ada pangkatnya, tapi ada di pangkat, tapi pangkat 1 nih tidak ditulis, tapi ini pangkat 2 pangkat 4 kan gitu ya. Oke, saya yakin anak-anak bisa menjawabnya dengan mudah, dan yang penting dipelajari langkah-langkahnya. Tidak ada yang sulit kalau Anda selalu latihan. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 9 Medan, SMK bisa.